Kita akan bahas soal OSN Fisika SMA tingkat kabupaten tahun 2024 ya, di mana sebuah partikel bermassa 100 gram dilontarkan secara horizontal oleh sebuah pegas berkonstanta K 100 Newton per meter dari pinggir sebuah tebing yang memiliki ketinggian 5 meter dari permukaan laut. Benda mulanya ditekan ke arah pegas sejauh 20 cm, kemudian dilepaskan. Terdapat tebing lain dengan ketinggian yang sama berjarak 3 meter dari tebing pertama. Jika tiap tumbukan dianggap elastis, partikel akan memantul sebanyak titik kali sebelum sampai ke permukaan laut. Pertama kita bisa cari berapa kecepatan horizontal ya dari partikel tersebut ya dengan menggunakan hukum Kal energi ya, di mana energi potensial pegas itu sama dengan energi kinetik ya, di mana energi potensial pegas itu adalah setengah K kali X kuadrat sama dengan setengah M Vx kuadrat ya. Di sini kita bisa eliminasi setengahnya, dan berikutnya kita bisa dapatkan ini dari Vx kuadrat itu sama dengan Kx kuadrat dibagi dengan M ya. Dan untuk Vx-nya aja itu sama dengan akar Kx kuadrat dibagi dengan M. Nah, itu adalah kecepatan horizontal ya dari partikelnya. Kalau misalkan kita substitusikan nilainya, di mana di sini kita tahu bahwa massanya adalah 100 gram, itu sama dengan 0,1 kg. Berikutnya K-nya itu adalah 100, terus kita tahu X-nya itu adalah 20 cm ya. Nah, ini kita rubah ke dalam meter adalah 0,2. Maka bisa kita dapatkan Px itu Px itu sama dengan akar dia K itu adalah 100 dikali dengan X kuadrat, dalam hal ini adalah 0,2 kuadrat dibagi dengan M. M-nya adalah 0,1 ya. Dan kita bisa dapatkan di sini akar 100 0,2 dikuadratkan itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan 0,1. Dan ini nanti habis, maka kita bisa dapatkan akar 4 bagi 0,1 itu sama dengan akar 40 ya. Itu adalah kecepatan horizontal dari partikel tersebut ya. Berikutnya kita bisa cari berapa waktu yang dibutuhkan oleh partikel itu hingga mencapai tebing ya. Dimana di sini kita bisa menggunakan persamaan GLBB, dan kemudian di sini kita bisa dapatkan bahwa H gitu ya. Kita bisa dapatkan di sini H itu sama dengan V0 YT ditambah dengan setengah GT kuadrat ya. Dimana kecepatan awal untuk partikelnya adalah 0. Kita gunakan percepatan gravitasi nanti 10, maka kita bisa dapatkan di sini H-nya adalah 5 gitu ya. Itu sama dengan ini nanti hasilnya 0 ditambah dengan setengah kali 10 kali T kuadrat ya. Di sini kita bisa dapatkan 10 sama dengan 10 T kuadrat, maka T kuadrat itu sama dengan 10 bagi 10 itu sama dengan 1 ya. Maka T sama dengan akar 1 dan itu sama dengan 1 second. Nah, berikutnya kita bisa cari jangkauan horizontal ya. Dimana jangkauan horizontal dalam kasus ini kita bisa gunakan hubungan bahwa R itu sama dengan Vx dikali T, dimana Vx-nya tadi kita dapatkan adalah akar 40 dikali dengan 1 ya. Sehingga kita bisa dapatkan di sini bahwa nilai dari R-nya itu adalah akar 40, teman-teman. Nah, akar 40 itu kira-kira adalah nilainya mendekati 6,38 ya meter. Itu adalah nilai R-nya. Berikutnya, jarak antara tebing pertama dan tebing yang lain itu kan dikasih tahu nilainya adalah 3 meter kan. Maka kita bisa dapatkan di sini jumlah pantulan gitu ya. Jumlah pantulan itu sama dengan jangkauan horizontal maksimum atau R dibagi dengan jarak antar tebing ya. Nah, dalam hal ini R-nya adalah kita dapatkan 6 gitu ya. Maka ini sama dengan 6 dibagi dengan 3 itu kan ini 6,38 bagi 3 itu kan nilainya 2,12 gitu ya. Artinya
si partikel itu akan memantul sebanyak 2 kali, teman-teman. Karena nilainya harus bernilai integer ya. Karena kita bisa dapatkan dia nanti akan memantul sebanyak 2 kali. Itu jawabannya. Berikutnya, gabungan antara gesekan udara dan hambatan udara pada seorang pengendara sepeda menghasilkan gaya sebesar F alpha kali V, dengan V adalah kecepatannya dan alpha sama dengan 3 Newton second per meter. Jika dengan tenaga maksimal, pengendara sepeda mampu menghasilkan daya penggerak sebesar 600 watt, maka kecepatan maksimum di permukaan datar yang tidak ada anginnya adalah titik meter per second. Pertama kita bisa analisis bahwa gaya hambatnya itu, ya besar gaya hambatnya itu akan sama dengan alpha kali V, di mana alpha itu adalah konstantanya gitu ya, dan besarnya adalah 3 seperti itu. Dan berikutnya daya maksimal ya, itu kan sama dengan 600 watt. 600 watt. Dan V adalah kecepatannya. Pertama, kita bisa dapatkan konsep daya ya di sini. Di mana kita bisa dapat definisikan secara matematis bahwa daya itu ya sama dengan gaya dikali kecepatan ya. P ini adalah daya, F ini adalah gaya, sementara V ini adalah kecepatan gitu ya. Berikutnya kita bisa cari kecepatan maksimal ya. Ketika pengendara sepeda itu mencapai kecepatan maksimum di permukaan datar tanpa angin, maka gaya dorong yang dihasilkan pengendara itu sama dengan gaya hambat udara gitu ya. Maka F penggerak gitu ya, itu sama dengan F hambatnya gitu ya. Hambat. Maka kita bisa dapatkan F hambatnya itu adalah alpha kali V. Kita tuliskan alpha kali V maksimumnya gitu ya. Dan kita bisa tuliskan di sini bahwa daya gitu ya, itu kan sama dengan F penggerak gitu ya. F penggerak ya dikali dengan P maksimum gitu ya. Nah, kita tinggal substitusikan nilai F penggerak itu adalah alpha kali V max, terus dikalikan lagi dengan P max gitu ya. Maka kita bisa dapatkan bahwa hubungan daya itu sama dengan alpha V max kuadrat gitu ya. Nah, itu adalah untuk dayanya. Nah, sekarang kita ingin mencari P max-nya kan. Dan P max itu bisa kita dapatkan P max itu kan sama dengan akar dari P per alpha gitu ya. Maka kita bisa dapatkan di sini P-nya adalah 600 watt dan alpha-nya adalah 3 ya. Maka kita bisa dapatkan alpha akar 600 dibagi dengan 3 itu sama dengan akar 200 gitu ya. Nah, akar 200 P maksimum ya kita bisa rubah ke dalam bentuk yang lain. P max itu sama dengan 10 akar 2 gitu ya. Nah, 10 akar 2 itu sama dengan 1,4 gitu ya. Maka ini sama dengan 10 kali 1,414 dan kita bisa dapatkan nilainya adalah 14,14 meter per second. Ini adalah kecepatan maksimum di permukaan datar yang tidak ada angin gitu ya, 10 akar 2 atau 14,14 meter per second. Berikutnya, sebuah batu bata masanya 0,5 kg yang sedang bergerak dengan kecepatan 5 meter per second mulai mendaki satu bidang miring dengan kemiringan theta 30 derajat terhadap bidang horizontal. Jika koefisien gesekan batu bata terhadap bidang miring mu akar 3 per 12, maka posisi batu bata terhadap posisi awal di bidang miring setelah ia mendaki selama 1,3 detik adalah titik-titik. Pertama kita bisa ilustrasikan di sini ya, bidang miring yang dilalui oleh batu bata tersebut gitu ya. Kita bisa dapatkan di sini, misalkan ini kan sudut kemiringannya theta, yang besarnya adalah 30 derajat. Terus di sini kita bisa dapatkan ya kira-kira seperti ini ya. Dia bergerak kan 5 meter per second ya. Dia mendaki gitu ya. Artinya di sini kita punya titik awalnya, terus dia punya V0 di sini. Dan kita bisa analisis misalkan dia berada di sini sebelum dia mencapai puncak gitu ya. Kita bisa dapatkan di sini adalah gaya normalnya, terus di sini ada gaya berat massa gravitasi, terus tentu di sini ada gaya gesek ya. Nah, gaya geseknya karena dia mendaki kan.
maka di sini adalah F, ya, gas, gitu ya. Dan kita bisa dapatkan di sini juga besarnya theta, maka ini komponennya adalah mg cos theta, dan yang satu lagi itu adalah mg sin theta, gitu ya. Maka kita bisa dapatkan untuk koordinat x dan y seperti ini, ya, sigma Fy itu sama dengan 0, pada sumbu y itu adalah n kurang mg cos theta, gitu ya, sama dengan 0, atau n itu sama dengan mg cos theta, gitu ya. Nah, itulah persamaan pertama kita. Berikutnya, kita bisa dapatkan sigma fx ya, di mana sigma fx dia punya percepatan pada sumbu x itu m kali a. Maka kita gunakan rumus untuk hukum 2 Newton ya. Dan dalam hal ini kita bisa dapatkan yang menuruni bidang miring kita anggap dia positif, maka kita bisa dapatkan di sini F ya. F ditambah dengan mg sin theta, gitu ya. Jadi kita anggap di sini nanti dia punya nilai positif. Terus kita dapatkan ini sama dengan m kali a, gitu ya. F-nya itu adalah mu kali n, maka ini sama dengan mu, n-nya adalah mg cos theta ditambah dengan mg sin theta ya, sama dengan m kali a. Semua persamaan ada m, kita bisa eliminasi m-nya. Kita dapatkan di sini percepatannya, gitu ya. Dalam hal ini kita bisa dapatkan percepatannya adalah a sama dengan g, gitu ya. G kita keluarkan, terus mu cos theta, gitu ya, ditambah dengan sin theta. Nah, ini adalah percepatannya, gitu ya. Terus kalau kita pengen cari posisi, gitu ya, kita bisa gunakan hubungan seperti ini, bahwa S sama dengan V0T dikurang dengan setengah AT kuadrat ya. Karena kita anggap tadi yang menuruni itu positif, maka kalau dia mendaki itu negatif ya. Dan kita bisa dapatkan di sini V0-nya itu adalah 5 meter per second, gitu ya, dikali dengan 1,3 ya, 1,3, terus dikurang dengan setengah dikali dengan A-nya. A-nya adalah mu G cos theta, ya, tambah dengan G sin theta. Terus dikali dengan T kuadrat atau 1,3 kuadrat ya. Dan di sini kita bisa dapatkan bahwa teman-teman coba substitusikan nilainya. Nilai mu itu substitusikan adalah akar 3/12, terus G gunakan 10, terus T sama dengan 1,3, terus theta-nya sama dengan 30 derajat. Buktikanlah bahwa jawaban S-nya itu adalah 1,2 meter, teman. Mendekati 1,2 meter.